Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengancam akan menghancurkan jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat, AS, dalam waktu 20 hari setelah tiba di Ukraina. Dia membuat estimasi waktu tersebut setelah menilai kesuksesan sistem pertahanan udara Rusia dalam menembak jatuh pesawat militer Ukraina bulan lalu. Berbicara pada pertemuan tingkat menteri, Shoigu memuji pasukan Rusia karena berhasil melakukan lebih dari 1.400 intersepsi pada bulan Oktober. Dia mengatakan jumlah intersepsi tersebut termasuk 37 pesawat Ukraina, hampir 2 kali lipat jumlah F-16 yang ingin diberikan negara-negara barat kepada Kiev. Jika pasukan pertahanan udara kita bekerja dengan cara ini, armada F-16 akan membutuhkan waktu kerja sekitar 20 hari, katanya, seperti dikutip RT, Rabu, 1 November 2023. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pesawat-pesawat yang dijatuhkan pasukan Rusia bulan lalu sebagian besar adalah MiG-29 dan Su-25 rancangan Soviet. Shoigu sebelumnya mengeklaim bahwa pasukan Rusia telah menggunakan kompleks baru untuk meningkatkan intersepsi. Seorang sumber yang dikutip oleh kantor berita TASS mengeklaim bahwa Rusia telah menggunakan pesawat radar udara A-50 untuk mendeteksi target Ukraina lebih awal dan pada ketinggian yang lebih rendah. Sedangkan serangannya dilakukan dengan rudal anti-pesawat jarak jauh yang ditembakkan dari peluncur S-400, dipersenjatai dengan hulu ledak baru dan dipandu menggunakan data dari radar udara. Sejak awal konflik dengan Moskow, Kiev telah mendorong sekutu baratnya untuk memasok senjata yang semakin canggih. Pilot Ukraina saat ini sedang dilatih untuk menerbangkan F-16. Belanda, Denmark, Norwegia dan Belgia telah berjanji untuk menyediakan jet tempur buatan AS tersebut selama beberapa tahun ke depan, sebagai bagian dari program mereka untuk beralih ke pesawat militer yang lebih modern. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengumumkan pada hari Senin bahwa F-16 pertama yang dialokasikan oleh pemerintahnya akan tiba di pangkalan militer di Rumania, tempat pelatihan pilot Ukraina. Dilakukan dalam waktu 2 minggu. Laporan mengenai jumlah F-16 yang bisa diperoleh Ukraina tidak konsisten. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeklaim pada bulan Agustus bahwa dia dijanjikan 42 jet oleh Belanda dan Belgia, namun pernyataan bersama oleh para donor tidak menyebutkan jumlah spesifiknya. Rutte mengatakan pada saat itu bahwa seluruh armada F-16 negaranya memiliki 42 pesawat dan perlu mempertahankan beberapa pesawat untuk tujuan pelatihan. Para pendukung Kiev sebelumnya berpendapat bahwa senjata rancangan Barat akan menjadi penentu dalam konflik tersebut, dengan harapan mereka tertuju pada sistem peluncuran roket ganda HIMARS, rudal jelajah Storm Shadow, tank tempur utama Leopard, dan rudal taktis ATACMS. Zelensky memuji pengumuman janji F-16 pada bulan Agustus sebagai hal yang bersejarah, kuat, dan memotivasi. Kremlin telah menolak anggapan tersebut, dengan mengatakan bahwa senjata baru yang dipasok oleh Barat, akan terbakar seperti senjata lainnya. Jika Amerika Serikat, AS, berhenti mendanai Ukraina, Rusia akan memenangkan konflik yang sedang berlangsung antara kedua negara. Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin kepada Komite Alokasi Senat. Pentagon diketahui mengajukan tambahan dana sebesar 44 miliar dolar Amerika dalam bentuk bantuan militer dan bantuan lainnya kepada pemerintah di Kiev. Saya dapat menjamin bahwa, tanpa dukungan kita, Presiden Rusia Vladimir Putin akan berhasil, kata Austin kepada para senator AS. Jika kita menarik diri dari mereka sekarang, Putin hanya akan menjadi lebih kuat dan dia akan berhasil dalam melakukan apa yang ingin dia lakukan, imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Rabu, 1 November 2023. Austin dan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, meminta anggota parlemen untuk menyetujui permintaan dana tambahan sebesar 106 miliar dolar Amerika dari Presiden Joe Biden, yang antara lain menggabungkan pendanaan Ukraina dengan bantuan ke Israel dan Taiwan. Dari usulan sebesar 44,4 miliar dolar Amerika untuk Ukraina, 12 miliar dolar Amerika akan digunakan untuk membeli senjata dan 18 miliar dolar Amerika akan digunakan untuk mengganti senjata yang telah dikirim AS ke Kiev.
Keamanan siber, dukungan intelijen dan peningkatan kehadiran pasukan AS di Eropa akan menelan biaya tambahan sebesar 10,7 miliar dolar Amerika, sementara 3,7 miliar dolar Amerika akan dihabiskan untuk memperluas kapasitas produksi di basis industri kami, kata Austin dalam pernyataan pembukaannya. Kedua menteri kabinet tersebut menerima poin-poin pembicaraan baru Gedung Putih mengenai bantuan Ukraina, dan menggambarkannya sebagai cara untuk mendukung perekonomian AS dengan memperluas produksi industri dan menciptakan lapangan kerja baru bagi warga Amerika. Meskipun sejauh ini mereka belum melakukan hal tersebut menurut perhitungan Pentagon sendiri, AS telah menghabiskan 43,9 miliar dolar Amerika untuk bantuan keamanan ke Kiev sejak Februari 2022. Argumen Austin serupa dengan argumen yang dibuat oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada anggota Kongres AS dari Partai Demokrat bulan lalu, menurut sebuah artikel yang diterbitkan di majalah Time pada hari Senin. Jika AS tidak mengirimkan lebih banyak bantuan kepada Ukraina, kami akan kalah, kata Zelensky. Artikel tersebut juga mengutip para pembantu Zelensky, yang menggambarkan Zelensky sebagai orang yang mengalami delusi, tidak mau menerima bahwa Kiev keluar dari pilihan, dan tidak menang, sambil mengeluarkan perintah yang mulai ditolak oleh beberapa komandannya. Sementara itu, menurut Time, meskipun AS dan sekutunya dapat memasok semua senjata dan amunisi yang dibutuhkan Kiev, Ukraina telah kehabisan tenaga untuk menggunakannya. Gedung Putih mengatakan Rusia mengeksekusi tentaranya yang mencoba mundur dari serangan di Ukraina Timur. Menurut Amerika Serikat, AS, beberapa korban yang diderita Rusia di dekat Avdiivka adalah atas perintah pemimpin mereka sendiri. Pasukan Rusia dan Ukraina saat ini terlibat dalam pertempuran sengit untuk memperebutkan kota di garis depan tersebut sejak pertengahan Oktober. Rusia saat ini diperkirakan menderita kerugian yang signifikan. Perkiraan Ukraina menyebutkan jumlah korban Rusia di Avdiivka sebanyak 5,000 orang, sementara AS mengatakan bahwa Rusia kehilangan setidaknya 125 kendaraan lapis baja dan peralatan yang setara dengan 1 batalion. Seorang juru bicara militer Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia menolak menyerang posisi Ukraina di dekat Avdiivka karena kerugian besar dan terjadi pemberontakan di beberapa unit. Pasukan Rusia yang dimobilisasi masih kurang terlatih, kurang perlengkapan dan tidak siap untuk bertempur, seperti yang terjadi pada serangan musim dingin mereka yang gagal tahun lalu, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby dalam sebuah pengarahan seperti dikutip dari BBC, Jumat, 27 Oktober 2023. Dia mengatakan bahwa militer Rusia tampaknya menggunakan apa yang disebut taktik gelombang manusia, hanya melemparkan sejumlah besar tentara yang kurang terlatih ke dalam pertempuran. Tidak ada peralatan yang memadai, tidak ada kepemimpinan, tidak ada sumber daya, tidak ada dukungan. Tidak mengherankan jika pasukan Rusia menderita karena moral yang buruk, tambah Kirby. Pengambil alihan Avdiivka, yang terletak di dekat kota Donetsk yang diduduki Rusia, akan memungkinkan pasukan Rusia untuk menekan garis depan, sehingga mempersulit pasukan Ukraina untuk membuat kemajuan lebih lanjut ke wilayah Donetsk.